Invertebrata dibagi menjadi 8 filum, yaitu 1. Porifera, 2. Coelenterata, 3. Platyhelminthes, 4. Nemathelminthes. Halo sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan Kelas Sains. Klik like and subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelas Sains. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau Kingdom Hewan dibedakan menjadi 2, yaitu Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan Vertebrata, hewan bertulang belakang. Invertebrata, ciri-cirinya adalah 1. Tidak bertulang belakang, 2. Susunan saraf terletak di bagian ventral atau perut di bawah saluran pencernaan, 3. Umumnya memiliki langkah luar atau eksoskeleton, dan 4. Otak tidak dilindungi oleh tengkorak. Hewan invertebrata dibagi menjadi 8 filum, yaitu 1. Porifera, 2. Coelenterata, 3. Platyhelminthes, 4. Nemathelminthes, 5. Annelida, 6. Molluska, 7. Echinodermata, 8. Arthropoda. Sedangkan vertebrata mempunyai ciri-ciri 1. Memiliki tulang belakang, 2. Memiliki rangka dalam, 3. Simetri tubuhnya bilateral simetri, 4. Memiliki sistem organ tubuh yang lengkap. Hewan vertebrata dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu 1. Pisces, 2. Amfibi, 3. Reptilia, 4. Aves, 5. Mamalia. Mari kita bahas untuk hewan invertebrata. Yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Ciri-cirinya, tubuhnya berpori, habitatnya pada umumnya di laut, bentuk tubuhnya seperti vas bunga. Contohnya Spongia, Clatrina, Euspongia.
Kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Polip itu menempel di dasar dan medusa itu yang melayang-layang. Habitatnya sebagian besar di laut. Contohnya hidra, anemon, dan jellyfish atau ubur-ubur. Ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipi. Ciri-cirinya, tubuhnya berbentuk pipi, merupakan hewan parasit. Contohnya, planaria, cacing pita, cacing hati. Keempat, Nematelmintes atau cacing gilik. Ciri-cirinya, tubuhnya berbentuk gilik atau bulat panjang. Hewan ini parasit bagi hewan, manusia, atau tumbuhan. Contohnya, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Kelima, Annelida atau cacing gelang. Ciri-cirinya, tubuhnya berluas-ruas atau bersegmen, hidup pada perairan, laut, di tempat yang lembab, di rawa-rawa. Contohnya, cacing tanah, lintah. Keenam, Moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-cirinya, bertubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat. Contohnya, sotong, bekicot. Ketujuh, Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-cirinya, permukaan tubuh berduri, hidup bebas di dasar laut, memiliki sistem ambulakral. Contohnya, bintang laut, tripang. Kedelapan, Arthropoda atau hewan beruas-ruas. Ciri-cirinya, tubuhnya beruas-ruas atau berbuku-buku. Tubuhnya dilapisi eksoskeleton atau rangka luar yang keras mengandung zat kitin. Yang termasuk ke dalam hewan arthropoda adalah insekta atau serangga, krustasea atau golongan kepiting dan udang, arachnida atau golongan laba-laba dan kalajengking, myriapoda atau golongan kaki seribu dan kelabang. Untuk hewan vertebrata, yang pertama adalah pisces atau ikan. Ciri-cirinya, hidupnya di air, bernapas dengan insang, memiliki sirip untuk alat gerak. Contohnya, ikan mas.
Kedua, amfibi. Ciri-cirinya hidupnya di dua tempat, bernapas dengan insang ketika menjadi berudu, dan menggunakan paru-paru ketika sudah menjadi katak dewasa. Contohnya katak. Ketiga, reptil. Ciri-cirinya tubuhnya bersisik, berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ular. Keempat, aves atau burung. Ciri-cirinya tubuhnya berbulu, hewan berdarah panas, berkembang biak dengan bertelur. Contohnya burung merpati. Kelima, mamalia. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan melahirkan anak, hewan berdarah panas. Contohnya harimau, gajah. Sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran kita kali ini, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Pertama, tuliskan contoh hewan invertebrata. Kedua, tuliskan contoh hewan vertebrata. Selamat mengerjakan.